Rahayu. Oke teman-teman Babat Tanah Jawa, kembali lagi bersama saya Mas Londo Jowo dan juga Mas masih dengan Kunto Ismi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan, ini menarik juga yang akan kita kupas terkait filsafat ini, tapi ini masih ada kaitannya dengan konten yang pertama, kedua dan ketiga, atau Sungsang Bawono Malik itu yang terkait Satrio Piningit itu. Tapi untuk kita kali ini kita akan membahas seputar revolusi spiritual. Nanti kita akan kupas habis apa sih itu revolusi spiritual bersama dengan Biasa Romo Tirudinarjo. Monggo Romo, perihal tentang revolusi spiritual itu yang dimaksud apa? Logika revolusi itu ada perjuangan sampai menuju cita-cita suatu bangsa ini tercapai. Perjuangan menuju cita-cita sampai tercapai. Ya, artinya bahwa revolusi spiritual ini harus kita lakukan terus-menerus. Dengan revolusi ini adalah pemersatuan segala bentuk yang dinamakan spiritual ini untuk merubah atau berjalan seiring menuju pada cita-cita bangsa Indonesia ini. Artinya di dalam dunia spiritual kita, Pancasila itu kan sebetulnya nilai-nilai spiritual. Ya. Itu kita harus memperjuangkan. Kita menyadari, saya ulang bahwa kita menyadari bahwa kita ini selama ini kan hidup di dalam sebuah alam yang sudah terbalik atau dibalikkan oleh beberapa orang kekuasaan yang pada waktu itu saya katakan di Kediri pernah dilakukan oleh kelompok pada tahun 16, dilakukan oleh kelompok juga membalikkan spiritual Jawa yang padahal di Kediri itu adalah sebuah plat yang ditulis oleh Jayabaya. Plat itu ada tulisannya Jawa. Di situ dibalik oleh kelompok Belanda ini, sehingga mereka berhasil dapat menguasai Indonesia selama bangsa Belanda, ini bukan negara Belanda ya, bangsa Belanda bisa menguasai bangsa Nusantara ini hampir 300 tahun. Itu di Kediri, di tempatnya di Lemah Teles. Kemudian pada tahun 1970-an, 71 itu ada kelompok lagi, yaitu murid-murid dari Christian van Olke van der Plas yang bernama juga Romo Catur Purwodiningrat, itu nama van der Plas. Nama Jawanya adalah Romo Catur. Itu juga merubah tatanan. Artinya kemudian kita sebut kemarin Sungsang Bawono Malik. Nah, itu kemudian terbaliklah dunia ini, bangsa Nusantara ini alam spiritualnya terbalik sehingga kemarin menjadi sing jujur ajur. Semua orang ketakutan dengan itu. Semua yang pada waktu sekarang sampai era 2024 itu yang muncul yang baik pasti jelek. Segala unsur apa saja yang keluar, calon satrio-satrio yang muncul itu bersih-bersih baik, tetapi tidak. Artinya di zaman yang susah. Nah, revolusi spiritual ini ya contohnya apa? Pergerakan-pergerakan spiritual, artinya gelombang-gelombang energi ini harus diselaraskan. Akhirnya dikembalikan pada gelombang yang sebenarnya, yaitu pada jalur yang sebetulnya Bawono kang ora sungsang. Nah kan begitu. Nah, dari kekuatan inilah kita butuh beberapa, makanya saya bilang kemarin yang wujud dari sebuah revolusi itu adalah yang pertama adalah mengumpulkan pakar-pakar para
supranatural, para agamawan yang mempunyai satu frekuensi kesadaran, yaitu ultra sadar, di mana dimensi ultra sadar mereka ini berkumpul mempunyai kesadaran bahwa selama ini kita ini hanya dibodohi, kita hanya ditipu, kita ini hanya melanjutkan suatu perkara-perkara yang sebetulnya hanya rekayasa oleh para orang-orang Belanda yang ingin menguasai. Suatu contoh, banyak cerita tentang datangnya Islam di Indonesia, cerita Habib, cerita macam-macam itu sudah direkayasa semua oleh Belanda yang pada waktu itu mungkin lewat Al-Nusat ya Surkati itu dan dekat sekali dengan Bandarplas. Sinilah makanya saya minta kesadaran itu, bukan saya ingin mengajak para orang berpecah belah, tidak. Ayo kita sekarang sadar bahwa kita ini sekarang hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan Bandarplas ini untuk saling gesekan, saling berbenturan, sehingga gerakan apapun untuk suatu kebaikan pasti tidak akan sampai ke tujuannya. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Yaitu satu dengan jiwa yang suci, resik. Dengan Bapak Tanah Jawa ini salah satu adalah merevolusi spiritual ini dengan membuka takbir sejarah, kebenaran sejarah, bahwa kita tidak terlena pada suatu penampilan orang, tidak pernah terlena pada suatu gelar orang yang melekat, tetapi kita hanya bisa menilai pada orang itu memang benar harus dihormati dan orang itu benar-benar memang bisa diikuti. Jadi revolusi spiritual ini adalah gerakan di mana nanti para spiritualis, saya yakin sebelum 2024 para spiritualis, entah disebut dukun, entah disebut paranormal, entah disebut seorang spiritualis, atau disebutlah apa makanya dukun santet atau apa, mereka semua akan mempunyai kesadaran yang sama pada satu titik, dan disinilah titik revolusi ini akan terjadi. Dan mudah-mudahan revolusi ini tidak melibatkan banyak korban. Artinya apa? Kalau revolusi spiritual ini siapa yang bergerak? Pasti alam. Kembali alam. Angin, meletus, sasmitonya alam. Ya. Kemudian banyak sekali roh lelembut yang berkeliaran ini masuk ke orang sehingga bikin onar, sedikit-sedikit perang, dikit-dikit tempur, diri-diri tawur, gitu kan. Nonton sepak bola nanti bisa menjadi sesuatu yang perkara yang besar. Ya kayak kemarin saya sudah katakan, kayak peristiwa di Jogja, peristiwa ini nanti akan lebih besar jika para pemimpin yang akan memimpin tahun 2004 calonnya kan sudah kelihatan, Pak Anies, Pak Ganjar, sama Pak Prabowo. Mereka harus lekas menyadari bahwa mereka ini yang harus dilakukan sebelum menjadi presiden ini harus merubah, merevolusi dulu spiritual ini sebelum revolusi ini tidak terkendali, artinya terorganisir tetapi betul-betul dari alamiah. Sehingga pemimpin-pemimpin yang sekarang mungkin menjadi pemimpin ini tidak menyadari akan hal itu. Semoga pemimpin-pemimpin yang sekarang yang akan dicalonkan seperti Pak Anies yang terhormat, Pak Ganjar yang terhormat, Pak Prabowo yang terhormat, bisa menyadari bahwa di luar jumlah manusia yang banyak ini ada kekuatan yang harus dirangkul. Kekuatan alam semesta yang di situ ada, mungkin dikatakan jin, setan, pri-prayangan, yang ada di Indonesia ini, ya harus dirangkul. Kalau tidak, mereka ini akan membuat gaduh. Jadi saya mohon, bagaimana nanti Pak Presiden harus menyelesaikan, ya nanti mohon nanti bisa berhubungan dengan para konten-konten ini untuk
menyelesaikan solusinya nasional, menyelesaikan bagaimana bangsa ini 2024 betul-betul selesai. Artinya Tribuana ini betul-betul akan menjadi sudah terkuasai oleh satu pemimpin atau presiden di Indonesia. Artinya presidennya harus menguasai 3 buana, 3 dunia, dunia manusia, dunia hewan, dan dunia gaib yang tidak kelihatan. Ini mereka harus betul-betul dikuasai, karena itu tidak sedikit kontribusi mereka itu akan membuat gegeran. Jadi inilah saya membuat panjenengan tanya revolusi nasional, revolusi spiritual itu adalah revolusi kesadaran calon seorang pemimpin akan adanya 3 dunia yang harus dirangkul. Yang harus dirangkul itu dunia manusia, pasti lewat suara-suara yang akan memilih bapak-bapak itu tadi. Yang kedua dunia hewan. Dunia hewan ini kan dalam satu ekosistem yang membantu manusia dan ekosistem dalam kehidupannya. Ketiga, hutan dan hewan ini, alam ini, termasuk alam dan hutan ini. Dan yang ketiga adalah alam dunia gaib yang dirikan para leluhur, para pri-prayan, setan, gentayangan, itu kan harus menyatu di dalam satu kepemimpinan juga. Artinya simbol-simbol seperti Nabi Sulaiman bisa menunjukkan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis, ya. Nah, itu dilambangkan bahwa Nabi Sulaiman itu kaya raya, hewan bisa dia kuasai, alam bisa kuasai, tetapi dunia alam jin dan alam perayangan yang dipimpin Bilqis ini juga bisa dikuasai. Artinya bisa menjadi sosok pemimpin yang betul-betul hatinya kaya, jiwanya kaya. Bukan dia kaya, tapi jiwanya dan hatinya kaya. Inilah yang akan merubah Indonesia. Bagaimana caranya merubah spiritual? Satu yaitu tadi saya katakan revolusi nasional berupa rekonsiliasi kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu, atau mungkin dalam bentuk kayak Sumpah Pemuda. Nah, yang kedua itu berkomitmen lagi bahwa kita, karena Sumpah Pemuda pertama Van der Plas berkiprah, belum melakukan apa-apa, tetapi kita hasilnya sampai ini kan terus betul-betul saling bentur-bentur terus. Presiden yang ada selalu jelek terus, dianggap jelek oleh masyarakat, tidak ada yang rasa syukurnya. Nah, ini perlu rekonsiliasi atau Sumpah Pemuda kedua untuk membuat ikrar bahwa bangsa Indonesia ini sudah selesai sekarang. Selesai di dalam negeri, selesai di dalam persoalan agama, sosial, budaya, etnis, itu sudah selesai. Sekarang kita akan selesaikan masalah kita membangun ekonomi dunia. Jadi dengan bersatu dengan revolusi yang nanti pada akhirnya itu akan dikatakan Amemayu Hayuning Bawono Nuswandara, ya ini kan Nusantara, kemudian Amemayu Hayuning Bawono dunia ikut melaksanakan perdamaian dunia ini, merangkul semua. Ya seperti konten yang kemarin. Betul. Ya, kaitan kita yang kemarin bikin konten itu ya. Amemayu itu kan membuat rahayu jagat alam semesta ini. Ya, satunya adalah keseimbangan tanaman, hewan, hutan, dan para leluhur atau mungkin para yang tidak kelihatan itu juga diuri-uri. Artinya diuri-uri itu bukan disembah sebagai suatu tetapi mereka diakui keberadaan mereka ada. Itu saja, artinya keberadaan mereka diakui ada, dan mereka ini ikut mendorong karena dia juga leluhur kita belum ada, mereka sudah ada. Revolusi ini saya mohon, revolusi spiritual ini untuk para pakar spiritual, mbah kun, mbah semua. Sekarang ini sudah saatnya tidak melakukan apapun kecuali untuk kemaslahatan, kebahagiaan
dan kesuksesan bangsa Indonesia di tahun 2000 menjadi negara bangkit menjadi Indonesia emas.